Saudara, saya akan tutup dengan satu kisah nyata, saudara. Saudara, satu kali ada seorang wanita, namanya Baekhyun, saudara. Wanita asal Korea, tahun 1952, tanggal 24 Desember ceritanya. Nah, ada satu wanita ini hamil, saudara. Sementara di tahun itu adalah tahun perang di Korea Utara. Perang besar terjadi. Nah, Baekhyun ini dia sedang hamil dan waktu itu dia sudah mengalami kontraksi berat. Sementara suaminya tidak ada di rumah, suaminya pergi ikut berperang. Saudara, siapa yang bisa dia minta tolong? Dia miskin, tidak punya apa-apa. Dia cuma bisa cari ke tetangga-tetangga minta tolong. Tapi tidak ada satu tetangga pun yang mau tolong dia. Semua curiga, loh kamu hamil sama siapa? Tidak mau tolong kamu. Wes sudah. Tapi Baekhyun ini kemudian setelah dia capek, dia harus segera melahirkan. Dia ingat di seberang sana ada seorang misioneri namanya Miss Watson. Seorang Miss Watson ini seorang misioneri yang melayani di Korea Utara waktu itu. Sudah dia tahu, Baekhyun tahu perempuan ini baik, pasti akan menolong. Tapi singkat cerita dalam perjalanan ternyata Baekhyun tidak lagi bisa menahan kelahiran bayinya itu, saudara. Jadi akhirnya dia melahirkan di bawah jembatan. Dan saudara bayang, tidak punya apa-apa, tidak ada yang menolong, dia melahirkan dalam kondisi salju, dingin sekali, saudara. Tidak ada tempat hangat bagi dia. Saudara, apa yang dia lakukan? Tidak bisa lakukan apa-apa. Singkat cerita, besok pagi tanggal 25 Desember. 25 Desember, saudara, Miss Watson ini seperti biasanya dia itu kalau tiap kali Natal, dia pergi berbagi dengan rakyat. Dia berikan souvenir, makanan kepada orang-orang desa sekitar, saudara. Nah, satu kali waktu tanggal 25 itu, saudara, Miss Watson ini melakukan perjalanan. Dia dengar ada suara tangisan bayi di dekat jembatan, saudara. So, dia berhenti sejenak, lalu dia cari tahu. Bayi menangis, dia cari-cari. Akhirnya dia lihat ada satu mayat telanjang bulat. Mayat telanjang bulat, mati kedinginan, seorang perempuan kulit putih. Dan di dalam mayat itu, saudara, terbungkus dengan pakaian mayat itu, yaitu bayi yang lahir tadi. Bayinya masih hidup. Saudara, jadi ceritanya malam sebelum bayi ini dilahirkan, ibu ini si Baekhyun ini dia lepaskan bajunya, dia telanjangi dirinya, saudara. Dia pakai seluruh yang terbaik dalam dirinya, dia pakai semua yang baik. Dibungkus anak yang dia cintai itu, supaya tidak kedinginan, supaya tidak menderita. Dia peluk erat anak itu, dia mati dalam kedinginan. Saudara, singkat cerita, Miss Watson mengambil bayi yang masih hidup ini, dia potong tali pusarnya, bawa pulang. Dia kuburkan Baekhyun. Setiap tahun ketika anak ini mulai bertumbuh, masuk tanggal 24 Desember, dia selalu bercerita tentang Natal kepada anak ini. Saudara, nama anak ini adalah Paksu. Paksu ini nama salah satu bayi Natal. Saudara, anak ini makin hari bertumbuh besar. Setiap Natal, Miss Watson selalu menceritakan kisah Natal, dan yang paling penting dia selalu ingatkan kepada anak ini tentang bagaimana mamanya itu sudah mati bagi dia, menderita bagi dia, sudah mati kedinginan bagi dia, dan mamanya begitu mencintai dia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia terus cerita sampai satu kali ketika Paksu ini sudah umur 9 tahun, saudara. Sudah umur 9 tahun, masuk pada tanggal 24 Desember, Miss Watson mau menceritakan kembali cerita itu. Paksu bilang, "Ma, boleh enggak kali ini, ulang tahun kali ini, aku kuburan mama." Gak usah cerita. Oh, Miss Watson marah. Loh, kenapa harus hari ini? Ini musim dingin, banyak salju. Kamu masih kecil, nanti kamu sakit. Jangan. Masih bisa bulan depan. Setelah salju selesai, kamu bisa datang ke kuburannya. Enggak, Ma. Aku mau sekarang. Oke, baik, dengan satu syarat. Pakai mantel, pakai jaket yang tebal supaya engkau tidak kedinginan, oke? Baik, mereka berangkat. Sampai di depan kuburan, saudara, Mama Watson menunjukkan kuburan itu kepada Baekhyun, Paksu. Itu kuburan mamamu. Paksu bilang, "Mama Watson, aku permisi boleh enggak? Aku keluar, aku mau datangin kuburan mama."
Jangan, di sini ada, sudah cukup. Enggak mah, aku mau ke sana. Ya udah, pergi tapi jangan lama-lama. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Paksu, anak yang diselamatkan ini? Dia datang di depan kuburan mamanya, dia berlutut saudara. Satu persatu dia lepaskan bajunya. Dia buka celananya. Dia berlutut dengan kondisi telanjang bulat. Telanjang di hadapan mamanya, kuburan mamanya. Dia berkata, "Mama, sedingin inikah engkau mati bagiku dulu, Mama? Mama, seperti inikah engkau berkorban kepadaku dulu, Mama? Terima kasih, Mama, engkau sudah mati bagi aku. Terima kasih, Mama, engkau sudah mencintaiku dengan tulus. Terima kasih, Mama." Saudara, kalau kita tahu cinta orang tua begitu besar dalam hidup kita, dia rela berkorban menghabiskan segala sesuatu bagi kita. Masakan kita anak tidak mau berterima kasih sama papa mama kita? Saudara ingat waktu Yesus disalibkan. Sebelum Yesus naik di atas kayu salib, bajunya dilepas sama penjaga. Ditelanjangi. Yesus diludah. Bahkan mahkota duri yang hina ditancapkan di kepalanya dengan kondisi telanjang, saudara. Bukan hanya itu, Yesus dicambuk, dihina, dilempari. Bahkan Yesus tangannya dipaku, dinaikkan di atas di kayu salib, digantung, saudara. Waktu ia haus, apa yang orang lakukan pada dia? Mereka ambil tombak, ambil bambu, saudara, yang runcing, ditusukkan ke dalam lambungnya. Buat apa Yesus lakukan itu semua? Cuman satu. Engkau, aku, mengampuni dosamu dan dosaku. Saudara, kalau kita tahu Tuhan itu begitu cinta sayang sama kita, masakan kita tidak pernah ucap terima kasih sama dia? Masakan kita masih hidup dalam dosa? Masakan kita tidak mau cari dia? Masakan kita tidak mau lakukan kehendaknya, saudara? Saudara, kalau Tuhan begitu mengasihi kita, masakan kita tidak mau sungguh-sungguh ikut dia? Hari ini kiranya Tuhan menolong setiap kita.